Pap yang gimana? Pap ya itu. Pap ya. Iya gimana? sorry ya, pap punya laki-laki gitu. Sejak kapan Sofi nggak pernah punya pacar? Gila nggak sih jawabanku kayak gitu? Oke. Asalkan si cowok mau berusaha, jangan udah miskin, nggak punya apa-apa, nggak bisa ngasih makan pacarnya ya kan? Nih nggak tuh seseorang cowok untuk membuahi ya rahimku ini. Itu aku Oke. Hai, Mbak Sofi. Hai. Oke, bentar deh. Apa nih? Aku kaku banget dudukku ya. Kaku banget sih. Aku udah lama nggak podcast begini. Ini bener nggak? Mikrofonnya harus dipegang gini atau gimana? Nggak usah dipegang sih. Oh, Kok boleh. jadinya megang-megang mulu ya? Bisa dipegang berarti ya? Enggak. Gimana? Jadi Mbak Sofi apa kabar nih? Kabarku, aku gimana ya? Aku Tapi- ngomong baik gitu kan, ngomong baik tapi kayak mentalnya lagi sakit gitu kan. Tapi aku tetap harus bersyukur, tetap harus baik, tetap harus merasa sehat. Intinya ya alhamdulillah baik lah. Baik ya. Kalau Lucky, aku kok spontan gini ya? Ini aku jadi gimana ya? Mic-nya soalnya bukan cuma 2 loh, Mak. Terus Jadi ya, berapa dong? Aku kabarnya baik juga, alhamdulillah. Mak Sofi sekarang lagi stay di mana? Kabarnya kan kemarin di Jember, di Bondowoso atau di Surabaya kan yang aku tahu. Sekarang sebenarnya lagi stay di mana sih? Kalau untuk stay-nya aku gimana ya Lucky ya? Pindah-pindah juga sih. Kadang di Jember, kadang di Surabaya, kadang kota-kota lain juga gitu. Dan kebetulan beberapa hari ini lagi balik di Bondowoso gitu. Tapi kalau untuk stay bener-bener stay-nya itu di Jember sih. Di Untuk Jember. saat ini ya. Jember. Untuk akhir tahun ini mungkin aku di Jember. Tapi nggak tahu kalau untuk 2022 itu aku nggak tahu di mana. Emang emak di Jember nih sibuknya apa sih? Sekarang. Heeh. Kok dia ngomong sibuk ya? Aku freelance sih, masih tetap Freelance. freelance. Karena memang berbicara tentang virus-virus yang masih ada di muka bumi ini, yang masih belum kelar hingga detik ini ya kan. Jadi aku nggak bisa bener-bener ngomong aku sibuknya apa sekarang. Kalau dulu kan aku kerja ikut beberapa corporate juga ya kan. Kalau sekarang aku lebih ke freelance aja sih. Ya, itu dia sih. Sibuknya emak sekarang tuh nggak bisa kebaca, nggak bisa ketebak. BTW nih, Emak Sofi, kenapa sih dipanggil emak sama teman-teman sama apa ya? Ya aku juga manggil emak Ini sih boleh akhirnya. minum nggak sih? Iya, monggo. Monggo, boleh kan ya? Boleh, Santai boleh, gitu boleh. ya di sini ya. Sans lah. Gimana? Ya itu. Kenapa sih dipanggil emak? Aku kan kapan ya? Ya aku dari dulu kenal emak, akhirnya juga keikutan manggil emak karena teman-teman yang lain juga manggil Emak yang awalnya panggil Sofi ya, yang awalnya panggil Sofi terus panggil emak. Aku juga nggak tahu sih kalau teman-teman tanya kenapa harus dipanggil emak. Awalnya mungkin pas lagi pindah ke Jember lagi kuliah ya, tiba-tiba teman-temanku pada panggil emak. Aku nggak tahu tepatnya itu gimana karena mungkin aku jiwa keibuan dan kayaknya Lucky ya di Jember itu hampir semua di Jember kalau misalnya dari tahun 2015 sudah kenal aku sampai detik ini yang panggil aku emak. Kayaknya se-Jember tuh udah hampir semua manggil aku emak manggil deh. emak ya. Panggil aku emak deh, beneran. Jadi kalau misalnya Lucky tanya nih, teman-teman semua tanya nih ya, tanya kenal gak sih namanya Sofi gitu? Gak tahu. Susah. Kenal Mak Sofi nggak? Pasti. Pasti tahu ya. Pasti. Oh jadi udah punya icon sendiri di Iya, Jember. di semua kalangan. Jadi Di semua gampang. kalangan, di segala posisi kondisi. Segala posisi guys. Jadi ini panas banget ya? Panas banget sih. Panas banget ya? Gak bisa diem. Cuman gini, ya sekalian lah kita ngobrol santai di podcast ini. Aku dari tadi tertarik dengan satu hal, udah ada di otak nih, Mak. Udah ada di Oke. otak. Apa tuh? Yang Jadi- serem, jangan yang serem ya. Kalau serem agak Jadi susah kayaknya. ngelihat Mak Sofi ini kan langsung to the point ya. Terbaik. Langsung ke poin-poinnya gitu ya. Enggak, ini arahnya enggak ke obrolan yang jorok ataupun kotor, enggak. Tapi bolehlah aku akui, bolehlah aku puji kalau Mak Sofi ini punya body yang seksi. Aduhai. Seksi apa kegemukan sih sekarang ini? Enggak sih, ya dibilang gemuk ya enggak, dibilang Gemuk kurus nggak juga ya? enggak sih. Enak ya, lebih tepatnya. Ya enak enggaknya aku nggak tahu.
Enggak. Nggak usah ketawa-ketawa ya, kameramen pada ketawa nih. Tapi bicara body yang seksi nih, Mak ya. Amin lah ya, amin lah ya. Emak sebagai perempuan punya body yang seksi. Aku sempat tertarik dengan hal seperti ini, Mak. Di masyarakat kita, di Indonesia lah, kita itu orang-orangnya kadang haus akan validasi atau menstigmakan sesuatu dengan hal-hal yang familiar buat mereka. Contohnya gini, biasanya kalau cewek berpenampilan tertutup, nah itu mereka langsung menstigmakan, oh ini cewek sopan. I know. Berbanding terbalik tuh, misal kalau cewek yang berpakaian seksi, ya mereka menstigmakan, oh ini cewek gampang deh kayaknya dideketin, atau ini cewek nggak sopan. Mereka punya penilaian sendiri. Nah, kira-kira stigma tentang cewek seksi itu yang dari masyarakat yang kayak gitu, Mak gimana sih nanggepin hal kayak gitu? Oke. Pertama aku gini loh Lucky ya. Mungkin itu pendapat orang-orang dan juga semua cowok rata-rata nilainya gitu. Itu kalau misalnya itu alhamdulillah sih, itu anugerah buat Sofi ya kan. Itu anugerah banget buat aku. Kalau memang yang dinilai sama orang-orang kayak gitu, udah aku ambil positifnya, alhamdulillah dong. Berarti aku punya tubuh yang sehat ya kan, yang sempurna mungkin di mata orang-orang. Dan kalau misal penilaian orang sih bingung aku ya mau jawabnya gimana. Bener bingung karena terlalu banyak yang menilai. Banyak banget kalau bisa dibilang. Kalau dari media sosialku ya, media sosialku dan Instagram dan lain-lain, sampai aku lock sekarang itu bukan karena apa, karena isinya itu ya begitu-begitu loh Lucky. Banyak komen-komen yang iya negatif. Banyak banget, kadang itu bikin stres juga. Kalau dulu sih aku selalu kepikiran, bahkan pengen tak datengin orangnya satu-satu, pengen gue tabok gitu ya kan. Tapi sekarang udah enggak sih. Terus sekarang lebih ke kayak yang ya udahlah gitu, orang mau ngomong gini ngomongnya kon iri tak pengen tak. Nggak selalu gini loh, nggak selalu orang yang terlihat terbuka atau banyak kok teman-temanku yang seksi dan terbuka, dia berani gitu kan, sampai orang-orang oh anak ini bisa nih, oh anak ini gampang nih gitu. Kalian tuh salah guys, kalian tuh salah. Nah, karena itu sih Mak, kadang entah ya, mungkin entah itu cowok atau cewek punya cara mereka menilai orang kayak gimana. Nah, terlebih nih cowok yang sering, tadi kan Mak bilang banyak nih di Instagram yang komen-komen negatif. Atau pernah nggak sih Mak itu dideketin sama cowok yang entah itu lewat DM Instagram atau apapun, ngedeketinnya sembarangan. Artinya sembarangan, ngajak apa ya? Ya kembali ke omongan kita tadi, karena menilai emak dari tampilannya seperti ini, terus mereka sembarangan ngedeketin. Dalam tanda kutip mungkin ngedeketin dalam hal-hal yang berbau nakal ya, natskal ya, natskal banget. Ada nggak sih kayak gitu? Banyak Lucky. Banyak serius? Banyak banget. Itu mungkin dari teman-teman dekatmu juga ada deh. Ya nggak perlu maksudnya. Oke. Gitu ya. Kalau sekarang sih aku lebih kayak yang bodo amat kalau mereka mau macem-macem, mau aneh-aneh. Sekarang aku lebih ke, aku tinggal screenshot aja dia, aku bisa publish di media sosial, pasti mereka malu gitu. Yes. Kalau dulu sih aku lebih ke, kan maksudnya apa sih mas gitu, ngapain sih kamu kayak gini, ngomong-ngomong kayak gini. Ya walaupun awal-awalnya deketinnya sosok manis apa, aku padahal tahu udah tujuannya bakal kemana, itu udah paham gitu. Sampai yang paling parah itu teman terdekatku yang bisa kita nongkrong bareng dan dia bilang nyatain perasaannya dan lain, dan aku nggak gubris, dan dia bodo amat, dia sampai kirim pap itu loh, anjrit. Pap yang gimana? Pap ya itu. Pap ya. Iya sorry ya, pap punya laki-laki gitu, gila nggak sih? Maksudnya pap mic-nya laki-laki. Iya mic sebodoh itu. Beneran, nggak bohong Lucky. Jadi malah bikin aku takut dan ilfeel sih gitu. Iya. Gimana ya? Gini loh, nggak selalu yang cewek-cewek yang seksi atau cewek-cewek yang terbuka dan lain-lain itu segampang itu kalian buat deketin, dan nggak segampang itu juga ntar kalian mikirnya oh anak ini pasti gampang dapetinnya, gini.
terus ilfil sih juga sih Mak. Ilfil, kalau aku sih lebih cepat ilfil sama cowok sih. Kalau aku lebih cepat ilfil sama cowok. Jadi memang susah sih buat deket sama aku, itu susah. Jadi buat pilih pasangan pun itu aku yang bener-bener seleksi sih. Kalau ada cowok-cowok kayak gitu ya, kalau ada cowok-cowok kayak gitu menurut kayak gitu ya udah buang aja. Tapi BTW itu yang ngirim gambar-gambar pap titit ya. Pap titit. Pap mic ya. Pap mic lah, Pap mic mic-nya. aja. Itu cowok-cowok yang ngirim pap mic gitu. Itu Mak Sofi udah kenal deket atau orang yang Mak nggak kenal tiba-tiba ngirim kayak gitu atau gimana? Tiga-tiganya udah pernah tuh. Orang yang kenal biasa aja, Oke. orang yang kenal deket banget sama yang nggak kenal. Itu Atau sekedar say hey sama aku. Itu ada tiga kriteria. Nggak cuma satu doang. Nggak cuma satu, banyak banget loh Ki, beneran demi Tuhan. pertanyaanku sekarang motivasinya ngirim kayak gitu apa sih? Nggak tahu ya, dipikir sini seneng, gila apa? Ngaco, innalillah deh. Tapi Mak ngelihat kayak gitu jijik ya. Jijik, takut, lebih ke takut sih. Takutnya dia berani ngirim kayak gitu kan, berarti dia punya kesempatan buat melakukan hal-hal. Aku berapa kali loh selama aku di Jember itu aku hampir 5 kali lebih kayaknya. Bener-bener yang diikutin orang, bener-bener dipegang gini, dipegang paha gitu udah pernah. Padahal aku pakai baju tertutup loh ya. Udah lebih ke arah pelecehan ya. Iya, jadi aku sekarang lebih, kalau teman-temanku yang cowok, sahabat-sahabatku cowok itu pasti paham banget kalau siapa keluar malam gitu, walaupun baru habis maghrib, habis sisa, itu aku nggak boleh bawa motor sendiri karena pandangannya orang itu udah. Aku ke tempat nongkrong aja nih Lucky, ke tempat nongkrong lagi rame itu semua orang bener-bener yang gini, bener-bener jadi omongan lah sama tempat nongkrongan itu udah biasa. Sekarang mah, aduh. Tapi ini menarik sih. Banget sih. Ini menarik. Tadi Emak bilang pernah dipegang, pernah diikutin orang, padahal Emak udah pegang bagian tertentu loh ya. Padahal Emak udah pakai pakaian tertutup. Iya. Tetap Beneran, aja Lucky. diikutin atau dipegang atau lebih ke arah pelecehan ya. Ya, jadi di sini bisa disimpulin sih teman-teman bahwa pelaku pelecehan seksual itu nggak menilai korbannya dari pakaian. Iya, ada yang berjilbab pun kalau yang cowok sinting gitu ya. Balik ke pikirannya si cowok sih ya. Kalau cowok emang pikirannya udah kotor, mau dia pakai pakaian tertutup, berjilbab atau berpakaian seksi semuanya sama aja. Karena balik lagi tergantung pikirannya si cowok sih ya Maya. Iya. Tapi nggak cuman cowok sih. Maksudnya Iya. untuk jadi korban gitu loh, untuk jadi korban kebanyakan sih perempuan kan, nggak mungkin cewek pegang ini, nggak mungkin. Coba nih. Coba deh, malah ditawarin aja. Oke. Coba deh lagi. Oh ya, Mas Sofi udah punya pasangan? Sedih deh, Lucky. Ya. Pertanyaanmu ini menjebak, aku ingin menjawab, tapi aku sedih gitu. Ya ini kebetulan- demi menjawab rasa penasaranku aja sih. Aku sempat diundang beberapa podcast juga, aku selalu ngomong, sejak kapan Sofi nggak pernah punya pacar? Gila nggak sih jawabanku kayak gitu? Oke. Sejak kapan? Sejak kapan Sofi nggak pernah punya punya pacar? pacar? Sejak kapan Sofi nggak pernah punya cowok, itu nggak mungkin kayaknya. Dalam hidupku nggak mungkin nggak ada cowok satupun gitu. Oke. Tapi kalau untuk namanya pasangan, jujur, aku sempat punya pasangan dan aku baru ini lagi broken heart gitu. Baru Beberapa waktu ini. Kebetulan aku kalau pacaran sama orang itu selalu lama guys. Selalu lama, aku nggak pernah pacaran bentar, itu nggak pernah. Bener-bener selalu lama aku pacaran dan untuk mantanku yang terakhir ini aku pacaran 4 tahun sama dia dan kita harus bisa. 4 tahun dan harus bisa. Harus bisa. Banyak banget problemnya, termasuk aku selingkuh juga sih. Emang bajingan banget. Ini yang selingkuh? Dua, iya. Mas Sofi. Emak. Apa sih motivasinya buat selingkuh? Kenapa sih? Enggak ya, ini bicara selingkuh kadang kan kadang cowok yang selalu disudutkan. Iya, kebanyakan cowok yang selingkuh kebanyakan gini, cowok yang ya selingkuh. Tapi nggak menutup kemungkinan cewek juga bakalan bisa selingkuh. selingkuh. Tapi selingkuhnya cewek tuh gini loh. Kalau cowok kan kebanyakan selingkuh itu karena memang lihat yang lebih oke. Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan yang sepengetahuanku ya. Tapi kalau cewek udah selingkuh itu karena dia udah ngerasain toxic banget hubungannya dan juga dia ngerasa nggak nyaman aja sama pasangannya. Dan itu pun cewek nggak semata-mata pakai hati selingkuh, pasti deh. Aku pun gitu. Sebatas pelampiasan. Iya, betul. Pelampiasan. Selingkuh. Susah banget pada untuk aku menjalin suatu hubungan yang
bener-bener serius gitu, maksudnya bener-bener jadi pacar gitu. Kalau cuma friend with benefit atau apalah semacamnya, teman tapi mesra dan lain-lainnya gitu, itu ya mungkin aku gampang deket sama cowok gitu. Aku bisa aja pagi breakfast sama siapa, lunch sama siapa, dinner sama siapa, itu aku bisa. Tapi kalau udah buat namanya pasangan, apalagi kalau aku udah pasangan nih, Lucky, walaupun modelnya kayak gini emak nih, kalau udah punya pasangan tuh setia banget. Tapi kalau pasangannya ngehek banget ya kan, kayak babi gitu. Kalau udah kayak babi ya udah. Berarti tergantung ini ya, tergantung gimana pasangan emak itu memperlakukan emak Sofi. Iya, apa nge-treat ya ngomongnya anak nge-treat. sekarang ya. Ya itulah. Ya udahlah, begitulah. Kalau ditanya punya pasangan, kebetulan sekarang aku jomblo. Kalau YouTube ini keluar ya, nih yang ini nih, kalau ini udah keluar, ini jomblo. Kalian bisa nih isi kolom di bawah ya. Langsung aja DM Iya. gitu kan. Tapi DM-nya ingat yang sopan. Yang sopan. Jangan ingat. ngirim gambar mic, guys. Jangan ngirim gambar mic dan lain-lainnya ya. Ini lagi proses mencari lagi sekarang. Oke, 4 tahun pacaran terus tiba-tiba kan udah nggak tiba-tiba sih, pasti ada sebab musababnya ya Mak ya. Iya bener lah. Entah nih dari 4 tahun itu Mak menjalin hubungan dengan yang kemarin atau mantan-mantan Mak yang lain, pernah nggak sih ada di momen toxic relationship? Pernah lah Lucky. Yang gimana tuh? Yang terakhir sama yang kemarin ini sama 4 tahun. Toksiknya gimana sih? Bagi kalian ya teman-temanku yang bisa nongkrong sama emak di Jember, sahabat-sahabatku udah pasti tahu. Aku tuh bener-bener sempet sekitar 2 tahun. Pasanganku ini baik ya. Aku nggak mau jelek-jelekin dia karena gimana-gimana dia juga pasanganku. Aku memilih dia. Pasti ada sisi baiknya juga. Dia kayak gitu ke aku mungkin juga menjaga aku gitu loh Ki. Tapi aku sempet hampir 2 tahun aku bener-bener nggak pernah namanya nongkrong. Bener-bener nggak pernah keluar. Why? Karena dia nggak suka lihat aku nongkrong main sama teman-teman cowok dan lain-lainnya ya kan. Nggak suka aku main media sosial, jangan pun main TikTok deh, foto aja bener-bener dia tuh nggak suka gitu loh. Dia tuh nggak suka aku foto-foto, publish foto dan lain-lain. Sampai kerjaanku di event kan, kerjaanku juga aku freelance di event juga kan. Kerjaanku ketemu banyak banget klien-klien gitu. Apalagi aku juga, Luki tahu kan aku penyiar MC juga dari dulu. Tahu. Kan? Dan aku juga apa ya, biar teman-teman tahu nih di sini. Aku belajar nge-MC, belajar ngobrol kayak gini nih salah satunya ke Mak Sofi ini. Kita pernah satu panggung bareng. Kita pernah satu panggung bareng, kita nge-MC bareng, di situ aku belajar. Oh, thank you. Sampai mana ya tadi? Sampai gini. Sampai aku bener-bener nggak boleh kerja nge-MC. Oke. Kamu tahu kan aku sempat hilang di permukaan. Kalau misalnya aku mau lanjut mungkin di Bondowoso aku masih in lah hingga saat ini gitu. Tapi aku waktu itu memang nggak boleh ambil event atau apa karena dia juga nggak suka aja aku dilihat sama orang-orang dan lain-lain. Itu bener-bener bikin aku kayak kehilangan teman-temanku, kehilangan circle kerjaku gitu. Sorry nih, seposesif itu. Banget. Seposesif itu ya. Aku kira cuman cewek sih yang posesif. Ternyata cowok juga ada. Dan kalau Luki tahu, selama aku pacaran, beberapa kali aku pacaran sama mantanku masih hidup semua, apa kabar, sayang dari learning. Kita tuh masih apa sih namanya? Ada beberapa mantanku yang masih intens kontak sama aku. Aku nggak pernah posesif sama mantanku. Selama ini selalu cowokku yang posesif sama aku. Ya mungkin takut aja ya, karena memang cara berpenampilanku dan aku gampang bergaul juga. Gitu. Gimana ya? Aku sebagai cowok ya Maya, sebagai cowok. Aku juga punya pasangan. Terus kadang ada sih kayak rasa khawatir, cemburu ketika pasanganku itu keluar bareng teman-temannya yang dominan cowok misalnya. Dia keluar. Cuman balik lagi kadang aku mikir gini, di circleku itu ada di circleku ini ada sih circle tongkrongan 5 sampai 6 orang cowok dan 1 cewek kayak gitu. Tapi temanku yang cewek ini udah diperlakukan mbak adik sendiri, kayak tuan putri gitu kan. Nah jadi ketika pasanganku akhirnya sering keluar bareng teman-teman cowoknya, aku balik ngaca sih ke diriku sendiri. Oh iya sih, mungkin di tongkrongannya dia juga dijadikan princess gitu kan. Walaupun kadang ada sih rasa khawatir, rasa cemburu gitu ya. Ini pacarku lagi ngapain ya di sana? Ada sih, tapi selesai sih pas kita ngobrol kayak gitu. Itu asik sih kayak gitu.
Kalau aku sih emang kebanyakan cowok toxic, apalagi aku kalau udah pacaran itu capeknya itu karena tiap tangkar itu kita lebih ke, aku nggak mau sebutin ya sama mantanku. Ya banyak sih kalau disebutin. Nggak tahu, aku nggak. Kalau pacar nggak, kalau yang nggak ada status kayaknya banyak ya. Oh, itu sih. Oh my god, tapi lebih bukan cuma ke mental, mainnya juga fisik sih, gila sih. Sampai main Iya, fisik. karena menurutku hubungan toksik itu kalau nggak cepet-cepet diomongin itu, Iya. gitu kan. Tapi pasanganku selalu nggak terima, jadi ujung-ujungnya ke toksiknya itu menujunya ke fisik. Gitu, parah sih aku kalau pacaran itu belum berkeluarga udah kayak gitu. Kayak sampai detik ini aku masih belum dapat cowok yang benar-benar ini buat masa depan gitu, belum ada sih. Belum. Oke. Ya, jadi itu teman-teman buat yang lagi nonton video ini, mungkin kalian bukan tertarik ya, nyaman dengan cara ngobrolnya Mak Sofi, terus tahu Mak Sofi ini orangnya kayak gimana, dan kalian merasa kriterianya Mak Sofi, monggo deketin Iya, aja. benar. Tapi bicara kriteria kita belum ngobrol sih sebenarnya. Dari tadi tanya dia aku punya pacar tapi dia belum tanya kriteria aku kayak gimana ya. Tapi iya sih, bicara kriteria nih. Oke. Kayak gimana, Mak? Kriteria cowok yang Mak Sofi suka. Kriteria, aku nggak punya kriteria sih Luki. Gimana? Maksudnya kalau dari fisik ya, dari fisik aku dulu sempat punya kriteria. Aku nggak bisa cowok gondrong. Mohon maaf deh, kalau cowok gondrong lewat depanku apalagi dia wangi, gila. Oh, maksudnya nggak bisa sama cowok gondrong itu suka? Suka banget. Oh, aku kira Mak Sofi jijik gitu sama Suka cowok banget, gondrong. makanya waktu itu kamu gondrong, pas sekarang kamu kayak gini sebel banget ya kan? Udah nggak masuk kriteria dong? Nggak masuk. Oh, udah nggak masuk. Nggak masuk. Udah nggak masuk. Bercanda. Kalau kriterianya sih aku lebih suka cowok gondrong aslinya gitu kan. Dia Why? bisa main musik. Biasanya nih ya, aku kan pernah gondrong, Mak Sofi tahu sendiri kan. Aku pernah gondrong, dan itu selalu mendapat stigma negatif, baik itu dari orang tua, dari teman-teman, Dari ataupun pasangan, dari gitu. pasangan juga, atau dari calon-calon gebetan. Banyak. Itu banyak Banyak banget yang menilai kalau cowok gondrong nih kriminal, Iya. terus mesum. Iya, benar. Cowok gondrong mesum itu dari mana sih? banyak banget yang ngomong kayak gitu banyak kan. banget. Yang nakal lah, yang suka main cewek gitu kan. Tapi sebenarnya enggak sih, rambutnya doang gondrong. Hatinya padahal Hello Kitty. Hello Kitty ya. Kalau kriteria, balik lagi ke kriteria, aku sih nggak muluk-muluk ya. Tapi kalau misalnya aku bisa dapat yang gondrong, aku sempat beberapa punya pacar mantan gondrong gitu kan. Aku suka banget cowok gondrong, cowok wangi, cowok bersih, nggak harus putih ya, tapi dia bersih gitu aja. Kalau lelenya sih, aku banyak banget kriteria, tapi dapatnya di luar kriteria mesti. Oke, terus Aku suka cowok yang manja juga, cowok yang manja. cowok yang manja. Oh, aku manja sih. Kayak sini toyong gitu ya. Senang banget, aku seneng ngomong gitu. Nggak cuma pasangan, teman-teman semuanya aku suka ngomong. Termasuk pasangan orang. Enggak ya. Kebanyakan pas. Enggak Tapi bercanda. banyak sih. Banyak pasangan orang yang pengen Yang dimong. sampai pacarnya itu ngelabrak-labrakin aku tuh. Anjir. Terus ini sih, Mak, bicara kriteria ya tadi. Kriterianya ya wangi, gondrong, terus apalagi bersih. Tapi di zaman sekarang ini sih Oke. masih penting gak sih, Mak, kayak memilih pasangan itu ngelihat dia itu kaya atau enggaknya? Kalau aku enggak sih. Why? Kalau buat aku ya. Yang penting cowok itu mau bertanggung jawab sama pasangannya. Ih, pengen nangis deh. Kalau cewek yang bener, kalau dia udah sayang tuh dia bakal nemenin kalian para cowok ya. Bakal nemenin kalian para cowok dalam posisi gimana. Asalkan si cowok mau berusaha. Jangan udah miskin, nggak punya apa-apa, nggak bisa ngasih makan pacarnya ya kan. Nggak bisa nih keluar ngajak anak orang, udah dikasih nasi goreng doang, udah terima gitu. Gitu tuh nggak ada usahanya. Nggak ada perkembangan gitu. Jangan mau sama cowok kayak gitu. Gitu. Oh, jadi Gak kaya nggak apa-apa. Nggak kaya nggak apa-apa. Kaya nggak apa-apa, tapi dia mau usaha. minimal kerja Iya lah lah, ya, kalau minimal kerja stuck lah ya. setahun ngomong pacaran sama dia gitu-gitu doang ya kan. Ngapain? Mending ikut Mami Sofi, ikut Mak Sofi sini. Ajakin aku dong, Mak. Ya kan? Bener kan? Iya sih. Jadi kadang itu sih Suaraku cempreng nggak sih? enggak, ya enggak tahu. Enak nih. Cempreng nggak sih? Jangan deket-deket gini-gini Oh dong. iya, nggak boleh ya. Jadi gimana? Tapi ini sih, Mak, ya kadang yang menjadi
tolak ukur cowok itu bisa pede atau enggak ngedeketin cewek. Kadang itu dia masih terjebak sama mindset, oh, aku kalau ngedeketin cewek ini kayaknya harus punya modal yang gede, harus punya banyak uang, banyak duit kayak gitu. Itu gimana? Ya kamu cari pasangannya kayak gimana dulu. Karena aku nggak bisa ngomong semua cewek kayak aku ya. Banyak juga anak-anakku yang selalu lihat pandang duit gitu. Ya, banyak, walaupun banyak jelek kayak gimana yang cowok, ya amit-amit deh anggapannya ya. Tapi dia tetap mau karena dia banyak duit. Banyak juga cewek kayak gitu. Sekarang gimana cowoknya cari pasangan kayak gimana? Banyak juga kok yang cantik, yang penurut tapi nggak banyak mintanya. Ada juga cewek yang biasa aja udah jelek, gak ada apa-apanya, mintanya banyak gitu. Ada. Iya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua cewek itu kayak gitu, terus semua cowok juga kayak gitu ya. Balik lagi sama orangnya sih. Betul. Okay. Begitu juga dengan cowok. Aku pengen tanya deh ke Lucky deh sekarang. Iya kan? Balik nih gue tanya ya. Malah kita balik. Ya maksudnya kayak gini. Haruskah Lucky dapet cewek selalu cantik? Buat aku cantik itu Jangan bilang relatif deh. enggak relatif. Tapi aku nggak bisa menafsirkan cewek cantik itu kayak gimana. Kayak Buat gimana? aku ya. Oke. Buat aku semua cewek itu cantik, tapi yang paling cantik pasanganku sih. Gimana? Nggak, takut dia nonton sih, Mak. Pasti nonton. Sampai kapan nih kira-kira pasangannya? Putus nggak besok? Enggak. Oh enggak. Kira putus ya kan? Gimana ya cantik ya? Kalau aku lebih ke cewek yang open mind. Buat aku Oke. sih ya, cantik itu open mind. Jadi ya mohon maaf sih Mak ya, mohon maaf. Beberapa kali aku juga pernah deket sama cewek yang secara standarnya kita nih masyarakat. Secara standar dia cantik. Oke. Putih, tinggi, wih. Body goals udah Berjilbab nggak sih? Biasanya suka. ada yang berjilbab, ada yang enggak. Ya. Secara standar dia cantik. Tapi nggak tahu kenapa ketika aku PDKT ngajak ngobrol, ketika udah nggak nyambung, udah sampai di sini. Banyak banget juga ya kan? Banyak banget. Itu pun juga cowok. Cobanya udah cakep, kayak diajak ngobrol bego gitu kan. diajak ngobrol musik ini nggak nyambung gitu kan. Diajak ngomong ini nggak nyambung, itu kayak yang diajak nggak usah ngomong kayak gitu deh, nggak usah ngomong hobi dan lain-lain atau kesukaan. Diajak ngobrol aja nggak nyambung, masalah apapun nggak nyambung ya kan. Makanya aku nggak bisa menilai cewek itu cantik dari mananya, apalagi dari fisik ya. Ya fisik oke lah, karena itu yang bakalan dilihat pertama, yang bakalan membuat kita tertarik. Benar-benar. Ketika nyampe di tahap PDKT terus ngobrol nggak nyambung, wah itu susah sih Mak. Susah nggak sih? Bayangin nih Mak punya pacar ganteng ya kan? Lebih ganteng dari aku mungkin. Oh iya, lebih ganteng dari kamu ya. Tapi nggak bisa. Terus nggak bisa seasik ngobrol. ngobrol gini gimana? Nggak usah deh mendingannya ya. Jadi bodyguard aja deh, mendingan diem gitu aja kan. Gimana kita nyari pasangan, kita nyari teman hidup buat nemenin kita ngobrol. Iya, karena memang sebenarnya. iya benar. Iya nggak sih? Benar. Kita ngomong pasangan ya, ngomong pasangan hidup itu nggak selalu tentang seks ya. Nggak selalu tentang orang berpasangan menikah tuh nggak selalu tentang seks, nggak selalu tentang kayak gitu-gitu. Tapi ya namanya orang pacaran aja tiap hari kita bareng. Masanya kita cuma mau ngeliat dong kayak orang bego ya kan. Paling nggak kita ada yang diobrolin, ngerasain Paling nggak masalah dan kita lain-lain. punya tempat untuk berbagi lah. Benar. Kita punya masalah apa di kerjaan, Iya. masalah apa di tongkrongan, kita bisa berbagi gitu kan. Kalau cuma urusan enak-enak doang, wah gimana ya? Penting sih, tapi Ya tapi kalau buat terus-terus juga, apalagi buat serius ya nggak bisa sih kayak gitu. itu sih. Capek juga sih. Oke, kita kan kenal udah lama. Lama banget ya. Udah lama banget dari SMA ya. SMA sekitar 9-10 tahun ya. 9-10 tahun kita kenal ya, meskipun sering LDR ya lama Ini ya. ikat rambut boleh nggak sih? Boleh banget. Terus gimana? Aku tetap fokus kok. Ya. Cuma ikat rambut doang loh Ki. Terus gimana? Ya dari SMA aku tahu ke Mak, kenal ke Mak. Di situ aku lihat Mak kan orangnya aktif banget. Aktif ya Bun, terus lincah. Aktif, lincah. Sampai sekarang aku lihat ya. Mak itu aktif banget, aktif dalam artian banyak kesibukan. Ya kan? Banyak kesibukan. Kamu bisa lihat aku bentar nggak? Aku mau ngaca deh. Nah, terus? Oke. Banyak kesibukan, terus ya dari story WhatsApp ataupun
story. Aku lihat emak sering MC, masih sering apa lagi nyanyi juga kan, jadi model produk gitu kan. Iya. Nah, nyambung ke hal yang tadi, bicara pasangan nih nanti. Ketika nanti emak udah nikah, punya pasangan, pengen nikah kan? Pengen kan? Pastilah. Ketika nanti udah nikah, nah emak pengen tetap jadi wanita karir atau ibu rumah tangga, gimana? Pilihan yang sangat berat ya. Berat sih. Di satu sisi aku ingin, walaupun modelku kayak gini, aku anaknya lepas, aku anaknya bebas banget ya kan, tapi aku masih pingin menjadi sosok ibu yang baik untuk anakku dan menjadi sosok istri yang baik untuk suamiku gitu. Aku pengen sih fokus di rumah tangga pinginnya. Tapi kayaknya kalau aku diem sedikit, bawaannya badanku tambah isi deh kayak gini. Gila nggak sih, sekarang tambah gendut banget ya kan. Itu alasan pertamanya, dan kayaknya aku nggak bisa diem aja. Kalau diem kayak mau lumpuh gitu, mulutku dan lain gitu kan. Tapi balik lagi ke persetujuan pasanganku gitu. Kalau memang pasanganku niatnya mau serius, tapi ada beberapa orang kemarin yang sempat mengajak serius pun mereka kayak mempertimbangkan kalau aku tetap terjun di dunia entertain, apalagi dunia entertain itu kan kalau buat cewek ya kan, setannya banyak banget. Terus gini, seandainya nanti emak punya keinginan untuk nerusin karir, jadi wanita karir, tapi pasangan emak nih nggak ngebolehin, gimana? Kalau dia mau penuhin kebutuhanku ya kan, realistis ya kan. Kalau misalnya dia mau penuhin kebutuhanku semuanya, aku nggak muluk-muluk deh, nggak usah minta berlian, nggak usah minta dibeliin apartemen, nggak usah dibeliin Lamborghini gitu kan. Tapi dia bisa menuhin, nggak setiap hari aku harus makan itu aja, aku sulit untuk lain-lainnya, aku nggak mau deh kayaknya. Aku tetap bakal lanjut, ngapain nikah gitu. Aku juga mikir kadang aku butuh sosok suami, butuh seseorang cowok untuk membuahi ya rahimku ini, untuk aku mendapatkan Sofi Junior gitu kan. Untuk mendapatkan Sofi Junior. Tapi kalau kiranya aku bakal jatuh miskin, dan bukan jatuh miskin ya, kalau misalnya aku bakal bingung ke depannya, aku harus ngerelain semuanya, terus aku nggak bahagia, buat apa gitu nikah. Lebih realistis ya? Lebih realistis aja sih lah. Kalau emang kita masih mampu buat, artinya ya kalau emak masih bisa mampu buat ngebantu suaminya nanti, terus dapat dukungan, emak akan bantu, pastinya kayak gitu kan. Harus siap lah harus gitu. Siap. Harus siap juga buat calon suamiku nanti, siapapun ya. Kalau misalnya tiba-tiba siapapun yang berjodoh sama aku, terus aku nggak ngakuin kalian di depan halayak gitu, maaf ya mas ya, ini demi mas. Demi, maaf ya mas ya, untuk siapapun yang akan menjadi jodohku, kalau misalnya ntar aku nggak ngakuin kalian. Maksudnya nggak ngakuin di? Karena masih pengen happy gitu kan. Oke. Paham gak sih? Jadi kalau misalnya memang kalian bolehin aku kerja, ya kalian harus terima juga konsekuensinya gimana. Kalau memang kalian nggak bolehin aku kerja juga, kalian juga harus bisa mencukupi semuanya. Iya. Seperti realistis itu. lah. Realistis. Jadi cowok nggak bisa sih di zaman sekarang ini Maya. Jaran mulu deh. Keinget jaran mulu. Jaran goyang. Enggak di zaman sekarang ini sih. Kalau dulu mungkin perempuan itu diposisikan sebagai ibu rumah tangga di dapur kerjaannya. Tapi untuk hari ini menurutku kita fleksibel, lebih realistis menghadapi tantangan zaman. Kalau perempuan masih bisa mendukung ekonomi keluarga nanti, termasuk mendukung kerjaannya suami, kenapa enggak? Kan iya, kayak gitu. Benar. Sekarang kayak gitu. Kalau misalnya udah mau jalin suatu hal yang serius, sekarang nggak harus kaku deh, nggak harus yang seorang istri terus di dapur masak, nyuci tuh. Kalau aku suka masak lagi, suka masak, aku suka bersih-bersih, tapi kalau nyuci aku nggak mau. Kalau misalnya kalian memang cari pasangan, cari seorang istri, itu benar-benar kalian cintai, kalian nafkahi, kalian penuhi. Kalau dia bisa bantu kalian, ya alhamdulillah. Jangan cari pembantu ya. Kalau sekarang mah gitu, gaji pas-pasan juga, punya istri nggak becus gini. Emang kalian masih berapa? Hello ya kan? Cuma sekarang Mampus gila. Mampus nih lo. Gila, sekarang realistis, semua itu realistis. Oke, ya asik banget sih ya obrolan kita dari tadi, dan I like that.
Aku suka karena kita ngobrolnya nyambung banget dan banyak banget pelajaran yang aku ambil dari Mak Sofi. Iya, sorry ya konten-konten sebelumnya pada serius ya. Giliran pas ini kalian kaget pasti kayak gimana. Iya sih. Ya mohon maaf emang seperti ini ya adanya ya. Dan dari dulu aku juga tahu sih Mak Sofi ini orangnya open mind banget dan bisa mundur bisa membaur dimanapun. Iyalah, karena memang lingkungan sekitarku juga kayak gitu. Itu. Aku nggak pernah pilih siapa temen, aku juga nggak pernah pilih temenku itu profesinya apa. Banyak banget yang ngomongin, ih Sofi temennya kayak gini-gini, Sofi di lingkungannya dijemput di Surabaya dari mana-mana kayak gini-gini gitu. Mereka nggak tahu teman-temanku, orang-orang di sekitarku juga yang berprofesi seperti itu, mereka tuh udah nggak punya. Kalau dibilang nggak punya cara lain sih, mereka punya cara lain. Tapi mereka memang waktunya mereka kepepet, mereka juga punya tanggung jawab untuk keluarganya juga yang membuat mereka seperti itu. Iya. Jadi faktor lingkungan berpengaruh banget sih ya sama kita, faktor pergaulan kita, kalau kita nggak open minded gitu, kita bakal gampang remehin orang sih. Kita nggak bisa lihat orang ini kerjanya kayak gimana, kita juga nggak bisa ngargain orang lain kalau kita kurang open minded gitu. Makanya sampai detik ini kenapa aku dibilang emak, kenapa aku juga Lucky bilang kenapa aku dari dulu sampai sekarang tetap open minded, itu karena memang banyak banget pelajaran, udah banyak banget aduan, banyak banget aku nolong anak-anak orang yang udah hampir mati dan lain-lain. Iya, jadi ya udahlah gitu. Terserah orang mau ngomong kayak gimana, terserah orang mau ngomong Sofi kayak gini penampilannya, Sofi juga teman-teman bodo amat, lu gak makanin gua, bodo amat, ya kan? Oke, dan nggak penting juga sih. Iya, penting juga. Dengerin omongan banyak orang tuh mereka nggak ngasih makan kita ya nggak? Iya, benar. Buat apa ya kan? Buat apa? Baru kalau mereka ngasih makan, ngasih uang jajan. Iya, kalian transfer aja lah sebulan kira-kira berapa gitu. Gak apa-apa deh. Realistis deh sekarang hidup ini ya. Menuju 2022 ya kan. Jangan mau kalian dengerin omongan orang tuh gini. Gak usah rubik-rubik gak jelas gitu. Gak usah deh. Terus aja ya. Emosi deh. Heboh banget kan? Heboh banget memang ya. Ini pasti jangan di-unlike lo ya. Bisulan lo unlike ya. Like. Jangan lupa like. Iya. Dan sekaligus aku juga pengen ngingetin nih buat teman-teman yang nonton video ini, jangan capek-capek buat selalu pencet tombol like-nya, subscribe juga biar channel ini terus berkembang. Dan itu aja sih ya Mak ya. Aku ucapin banyak di-share lagi, di-share sama teman-teman yang lain. Dan aku ucapin banyak terima kasih nih Mak udah mau ngeluangin waktu. Aku tahu Mak sibuk banget tapi masih aja nyempetin buat dia lebay ya, padahal emang iya. Padahal emang iya. Aku tahu kalau Mak sibuk banget, kadang baru pulang kemarin kan ke Bondowoso dari Jember, dari Surabaya, dan masih nyempetin waktunya buat bincang-bincang sama kita nih di channel kesayangan kita Antitesa. Jadi itu ya teman-teman. Jangan lupa. Aku juga mau ngucapin terima kasih ya buat kalian yang mau berkarya, anak-anak Bondowoso. Ini kan produk Bondowoso ya. Semangat berkaryanya apapun yang kalian lakukan selama kalian nggak nyusahin orang lain ya, selama kalian nggak ngerugiin orang lain, berkarya aja terus gitu. Kalau misalnya mau ngobrol sama Sofi, pengen ketemu gitu, bisa minta kontaknya ke dia ya. Bisa. Kalau follow Instagram kayaknya ngantri deh buat di. Kalau DM di Instagram nanti kalian lama balasnya. Minta aja. Emang gelem deh ya kan. Barangkali kita ketemu di hal-hal yang mengenakkan. Situasi yang mengenakkan. Situasi yang mengenakkan gitu ya. Iya, biar kita bisa ngobrol juga mungkin ya kan. Iya. Ngobrol sampai pagi. Ngobrol masalah kerjaan aja tapi. Jangan bikin kerjaan. Jangan bikin kerjaan. Ngobrol masalah kerjaan. Oke, sampai pagi tapi jangan bikin kerjaan. Thank you Lucky ya. Sama-sama Mak. Thank you so much. Thank you banget. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat buat tim juga, sehat-sehat buat teman-teman yang ada di rumah juga. Oke, siap. Kalau ketemu Sofi siapa? Ya walaupun Sofi sekarang ada gendut ya, nggak kayak dulu. Enggak kok, tetap seksnya emang blau. Oke, itu dia ya podcast kita hari ini. Thank you buat teman-teman yang masih stay. Sekali lagi aku ingetin, jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you. Bye.